Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya dengan Yudi Irawan akan memaparkan proposal tesis saya yang merupakan studi kasus eksploratif untuk mengkaji apakah pemeriksaan BPK selama ini telah memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan atau LK dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, khususnya PSAP nomor 10 terkait koreksi kesalahan nilai aset tetap akibat realisasi belanja modal yang menyebabkan kerugian negara. Eh, Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah sebagaimana yang kita ketahui bersama, SAP merupakan kriteria utama dalam pemeriksaan keuangan BPK. Di satu sisi, berdasarkan data ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran atau IHPS BPK, diketahui terdapat nilai kerugian negara atas pengadaan barang atau jasa pemerintah selama tahun 2016 sampai 2020 yang cukup signifikan, yaitu hampir 3 triliun untuk pemerintah daerah dan hampir 1 triliun untuk pemerintah pusat. Atas kerugian negara tersebut, jika mengacu pada PSAP nomor 10, maka seharusnya dilakukan koreksi atas aset tetap pada laporan keuangan pemerintah. BPK sendiri sebenarnya telah mengadaptasi ketentuan PSAP nomor 10 tersebut dalam kebijakan internal pemeriksaannya. Salah satunya yaitu di dokumen FAQ LK Pemerintah Daerah tahun 2016 dan FAQ LK Pemerintah Pusat tahun 2017, di mana dalam ketentuan FAQ tersebut dinyatakan bahwa koreksi aset tetap mengacu pada surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM atau setoran yang telah dilakukan dalam rangka pemulihan kerugian negara. Namun diketahui lebih lanjut, ketentuan ini sudah tidak dicantumkan lagi dalam dokumen FAQ di tahun-tahun berikutnya. Adapun poin utama yang menarik adalah saya telah melakukan penelitian awal terhadap 2 LK pemerintah daerah atau LKPD audited atau yang telah diaudit oleh BPK, yaitu yang pertama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Nias Utara. Saya melihat adanya perbedaan penerapan PSAP nomor 10, di mana pada Pemprov DKI, walaupun pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak pernah memperoleh kualifikasi opini atas belanja modal, namun dalam LK-nya terdapat informasi koreksi atas aset tetap akibat kerugian daerah. Hal sebaliknya, pada Pemkab Nias Utara yang selalu memperoleh kualifikasi opini belanja modal pada tahun 2016 sampai 2019, saya tidak menemukan adanya informasi koreksi aset tetap. Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan besar, kenapa hal tersebut terjadi? Berikut selintas ketentuan pada PSAP nomor 10. Sejak diberlakukannya SAP akuntansi berbasis akrual pada tahun 2016 sampai dengan SAP edisi revisi tahun 2021, ketentuan dari PSAP nomor 10 ini pada dasarnya tetap sama, yaitu mengamanatkan dilakukan koreksi atas aset tetap apabila terdapat realisasi belanja modal yang menyebabkan kerugian negara. Dari penjabaran latar belakang penelitian sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat menarik rumusan masalah bahwa sesungguhnya terdapat indikasi perbedaan penerapan PSAP nomor 10 dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan masing-masing satuan kerja BPK. Dari rumusan masalah tersebut, menuntun saya untuk memformulasikan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana persepsi auditor dari masing-masing satuan kerja BPK dalam penerapan PSAP nomor 10 ini. Selain itu juga pertanyaan lainnya adalah, kenapa sih bisa terjadi perbedaan dalam penerapan PSAP nomor 10 ini dalam pemeriksaan keuangan BPK? Dari pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, maka saya merancang tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengeksplorasi kedua pertanyaan tersebut sehingga memperoleh jawaban yang konkret.
Penelitian ini juga didasarkan motivasi saya pribadi. Pertama, saya melihat perbedaan penerapan PSAP nomor 10 ini berpotensi menggambarkan proses pemeriksaan keuangan BPK yang tidak objektif, melainkan subjektif tergantung pada persepsi auditornya. Selain itu, BPK juga sebenarnya punya wewenang untuk memberikan masukan atas SAP sebelum diberlakukan. Sehingga seharusnya secara logis, BPK sudah clear dalam menerapkan PSAP nomor 10 ketika melakukan tugas pemeriksaan keuangannya. Selanjutnya, proporsi yang saya bangun dalam penelitian ini adalah BPK belum sepenuhnya menerapkan PSAP nomor 10 ini karena ketiadaan dari pedoman teknis bagi auditornya. Pedoman teknis yang saya maksud di sini selain kebijakan internal dalam FAQ sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, pedoman teknis yang dimaksud juga terkait regulasi yang berlaku, di mana dalam Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK dan SAP itu sendiri menjelaskan bahwa segala kerugian negara, baik karena kelalaian maupun disengaja yang disebabkan oleh pihak ketiga, harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, bukan melalui tuntutan perbendaharaan ataupun tuntutan ganti rugi. Nah, sedangkan yang kita ketahui saat ini, sangat dominan pemerintah melakukan upaya penyelesaian secara damai di luar pengadilan kepada pihak ketiga. Sehingga perbedaan inilah yang disinyalir membingungkan auditor. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan gambaran utuh atas permasalahan sistem audit dan standar akuntansi di Indonesia, sehingga kemudian dapat memberikan saran yang konstruktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan strategis BPK dalam mengoptimalkan kinerja dan strategi audit sehingga dapat mencapai kualitas audit terbaik. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah hasil pemeriksaan keuangan BPK dan dibatasi hanya untuk hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah tahun 2016 sampai dengan 2020 karena pertimbangan tingkat signifikansinya. Terdapat 3 landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pertama, ini teori atribusi dari Fritz Heider yang menyatakan bahwa segala hasil dari tindakan dipengaruhi oleh kombinasi faktor atau penyebab internal dan eksternal. Teori ini saya pandang relevan diterapkan dalam penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisis perilaku atau persepsi auditor dan penyebab perbedaan penerapan PSAP nomor 10 ini. Teori kedua tentu saja saya mencantumkan SAP dan PSAP nomor 10 yang mengamanatkan koreksi atas aset tetap apabila terdapat kerugian negara. Dan terakhir, teori ketiga saya juga mencantumkan terkait kualitas audit, di mana salah satunya menurut De Angelo yang menjelaskan bahwa kualitas audit adalah probabilitas auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya. Baik, sepanjang penelusuran, saya belum menemukan adanya penelitian yang secara langsung mengkaji penerapan SAP dalam audit BPK. Namun dari berbagai penelusuran literatur yang saya lakukan, penelitian terdahulu sangat dominan mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Contohnya dari beberapa penelitian yang saya cantumkan dalam slide ini. Selain itu juga terdapat penelitian dari Janegara yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun saya memandang penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih kepada sebuah konsep general dan belum secara khusus mengkaji permasalahan faktual yang terjadi dalam sistem audit sektor publik di Indonesia, yang tentu saja mencerminkan dari kualitas audit itu sendiri. Oleh karena itu, maka saya berpandangan sangat patut dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat eksploratif. Terkait metode penelitian, saya merancang desain penelitian ini dengan pendekatan kualitatif studi kasus, di mana pengumpulan dan analisis data sekunder dan primer dilakukan secara simultan untuk memperoleh hasil dan kesimpulan.
Terkait pengumpulan data, terdapat dua metode, yaitu dokumentasi atas dokumen hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi BPK yang akan saya akses melalui sistem internal BPK, serta juga terkait dokumen pedoman internal. Selain itu juga akan dilakukan wawancara semi terstruktur secara online, menyesuaikan kondisi pandemi dan jarak kepada auditor BPK di tingkat kantor pusat dan perwakilan dengan opsi jabatan pemeriksa muda dalam hal ini setara ketua tim atau sampai dengan kepala auditorat atau kepala perwakilan. Sedangkan terkait teknik analisis data, untuk analisis data sekunder saya akan melakukan telaah dokumen. Untuk analisis hasil wawancara, saya akan melakukan transkripsi data hingga perumusan tema untuk menangkap perspektif emik dari para partisipan. Untuk menjamin validitas dari penelitian ini, saya akan menggunakan teknik triangulasi data dan peer debriefing. Sedangkan untuk menjamin reliabilitasnya, saya akan mengadaptasi langkah yang dikemukakan oleh Gibbs dalam buku Creswell, yaitu melakukan cek hasil transkripsi, coding, sampai dengan sharing analisis dengan pembimbing penelitian. Untuk populasi penelitian ini ada 34 kantor perwakilan BPK yang memiliki 542 entitas pemeriksaan, yang kemudian akan ditarik sampel secara purposif. Sampel pertama adalah kantor perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta dengan satu entitas pemeriksaan. Hal ini dilakukan karena terdapat koreksi aset tetap pada LK entitas pemeriksaan tersebut yang diketahui berdasarkan hasil penelitian awal. Sampel kedua adalah kantor perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dengan 24 entitas. Selain berdasarkan hasil penelitian awal yang diketahui bahwa terdapat salah satu entitas pemeriksaannya yang tidak melakukan koreksi aset tetap, sampel ini juga dirumuskan karena entitas pemeriksaan dari kantor perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat persentase kualifikasi opini pada belanja modal yang signifikan dan tertinggi di antara perwakilan lainnya, baik berdasarkan jumlah entitasnya maupun jumlah kualifikasi opini yang diperoleh dalam laporan keuangannya selama tahun 2016 sampai dengan 2018. Nah, pemilihan range waktu 2016 sampai dengan 2018 didasari dengan asumsi bahwa kualifikasi opini tersebut telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 yang merupakan batas akhir dari tahun penelitian. Nah, ini dapat kita lihat dalam tabel berikut bahwa entitas pemeriksaan kantor perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat yang signifikan dan tertinggi dalam perolehan kualifikasi opini belanja modal. Berikut juga merupakan pertanyaan wawancara semi terstruktur yang pada intinya akan mengeksplorasi dalam menjawab pertanyaan penelitian baik pada tingkat unit kerja pusat, yaitu Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan yang bertugas memanajemen kebijakan dan strategi pemeriksaan, maupun pada tingkat unit kerja daerah, yaitu Kantor Perwakilan BPK yang bertugas mengeksekusi kebijakan dan strategi pemeriksaan tersebut. Terakhir, model konseptual penelitian yang saya bangun adalah sebagaimana gambar berikut. Dari tindak lanjut atas kerugian daerah atas pengadaan barang atau jasa, maka seharusnya akan berpengaruh pada laporan keuangan unaudited yang dilaporkan entitas. Dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor BPK. Nah, di tahap pemeriksaan inilah maka akan dieksplorasi lebih lanjut bagaimana persepsi auditor BPK dan faktor-faktor atau penyebab internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi keputusan auditor dalam menerapkan PSAP nomor 10 dan kemudian diterjemahkan dalam laporan keuangan audited. Baik, sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.